Are you filming me? Sesuai judul, gue akan ngerangkum alur cerita dari film yang berjudul Getaway. Film ini menceritakan tentang aktor film yang menjadi psikopat karena ingin terkenal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria sedang merekam dosen cantik yang bernama Wedge. Pria tersebut merupakan seorang pembuat film. Pria itu pun mengajak dosen Wedge untuk menjadi bintang di film terbarunya. Wedge pun menyetujuinya. Akan tetapi saat pria itu akan pergi, sepertinya Wedge ingin bercocok tanam dengan pria itu. Namun tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa sekarang ada jadwal syuting di gedung. Wedge pun segera keluar untuk mampir. Akan tetapi saat di sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia pun mencarinya dan menemukan sebuah kamera yang sedang merekam. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh seseorang yang sedang merekam. Tak disangka orang tersebut menikamnya. Siapa orang itu dan kenapa? Sepertinya orang itu sudah akrab dengan si dosen. Apakah orang itu muridnya? Seiring berjalannya waktu kita akan tahu siapa orang itu. Dan film Getaway pun baru dimulai. Kemudian scene berpindah pada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menonton film psikopat zaman baheula. Ternyata mereka muridnya si dosen Wedge. Akan tetapi dosen Wedge tidak bisa hadir. Katanya ada halangan. Padahal kita tahu bahwa dosen Wedge sudah tewas. Karena hal itulah mereka pun dibubarkan. Lalu kita akan diperkenalkan oleh Midi yang merupakan aktor cantik berprestasi. Dia pun dikenalkan oleh temannya yang bernama Kira kepada pasangan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang membuat film. Mereka pun mengajak Midi untuk ikut bermain film di proyek mereka. Kemudian Kira pun mengajak Midi untuk mencari Lando yang merupakan gebetan si Kira. Di sana Midi pun bertemu si Okem yang merupakan aktor seperti dirinya. Sepertinya Okem suka terhadap si Midi. Namun sebaliknya dengan si Midi. Lalu terlihat Kira yang sedang memohon kepada Lando agar mereka bisa menumpang ke Losut besok. Thank you, Lando. Thank you, Lando. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang bersiap-siap ke Losut atau villa. Namun sayangnya Midi terlambat yang menyebabkan dirinya tidak kebagian kursi mobil. Dia pun mencari ke mobil lain. Namun saat menemukannya, ternyata Midi satu mobil dengan mantannya. Dan mirisnya lagi, mantannya dengan pacar barunya yang bernama Noah dan Kayla. Kayla ini orangnya agresif cuy. Apa-apa bercocok tanam. Mungkin saja ini alasannya kenapa Noah lebih memilih Kayla dibanding Midi. Singkat cerita, saat di perjalanan, mereka pun berhenti sebentar karena Abigail mabuk darat. Abigail pun mengeluarkan isi perutnya di dalam hutan. Sementara seorang wanita bernama Kelly merusak orang-orang sawah untuk dijadikan properti filmnya. Di sisi lain, Abigail yang sedang olab, dia dikagetkan oleh ibu-ibu yang bersenjata. Sontak dong membuat Abigail ketakutan. Sepertinya ibu itu pemilik kebun daerah sini. Ibu itu pun mengancam mereka dengan senapannya. Namun anehnya, ibu itu mengatakan hal yang mengerikan, yaitu mereka semua akan mati kecuali si Midi. Namun mereka semua tidak percaya. Krog pun menyuruh mereka untuk segera ke mobil. Si ibu itu pun menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan kelebihan, yaitu bisa melihat kejadian buruk menimpa seseorang. Namun si Krog tidak mengubrisnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di villa ayahnya si Krog. Oh, ternyata si Krog ini orang kaya cuy. Krog pun membebaskan mereka menginap di mana saja karena tempatnya yang luas dan banyak rumah-rumah. Akan tetapi saat Noah dan Midi mengobrol, Kayla mengganggunya. Tuh kan kata saya juga apa cuy, Kayla itu orangnya agresif. Buktinya mereka bercocok tanam di tempat kosong. Akan tetapi perbuatan zina mereka dilihat
oleh seseorang yang menggunakan style preman. Sontak dong membuat hati mereka campur aduk antara malu dan kesal. Pria itu mengaku bahwa dirinya sedang mematikan air. Noah yang kesal mencoba untuk mengusirnya. Namun pria itu Grog! Everybody get out here! membentaknya. Ternyata pria itu bernama Vic, yang merupakan pengasuh keluarga si Krog dan sekaligus penjaga villa ini. Krog pun meminta izin pada Vic. Vic pun pergi dan mengajak main Kayla di rumahnya karena dia mempunyai Xbox. Sepertinya Vic ingin bercocok tanam dengan Kayla karena melihat bodinya yang seksoi. Kayla pun menolaknya dong karena dia bisa melihat cuy. Kemudian mereka pun mulai syuting filmnya. Akan tetapi Okem diam dan membisu. Karena hal itulah Kelly pun mengajarinya dan menyuruh Midi untuk mengambil pisau di dapur. Pisau beneran cuy, bukan bohongan. Namun saat di sana, Midi direkam oleh seseorang yang belum diketahui namanya. Hello? What do you want? Namun ternyata itu adalah Noah. Di sini Noah ingin bicara empat mata dengannya dan mengatakan bahwa Kayla bukan pacarnya. Namun Midi tidak begitu percaya. Akan tetapi Leave me alone. Noah pun dikelepak oleh si Midi. Namun ternyata orang yang membuntutinya bukanlah Noah, melainkan ada seseorang yang bersembunyi. Setelah sampai, ternyata syuting filmnya ditunda dan akan dilanjutkan nanti malam. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Karena Noah tidak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada yang menyerangnya, entah siapa. Dan anehnya, psikopat itu sambil merekamnya. Jangan-jangan psikopat itu penasaran bukan? Sama, saya juga penasaran cuy. Saat malam, mereka pun tetap asik nyanyi di depan api unggun. Karena belum menyadari bahwasanya Noah sudah koit dihabisi psikopat jadi-jadian. Di sana, Midi melihat ada orang yang mencurigakan. Mereka mengira itu ibu-ibu aneh tadi, ataupun si penjaga. Namun saat ditelusuri, orang itu bertopeng orang-orangan sawah. Dan ternyata itu si Kelly yang mengerjai mereka semua. Daripada buang-buang waktu, mereka pun bersiap-siap untuk syuting. Akan tetapi Kayla pun datang dan mengatakan bahwa Noah hilang dari tadi. Kayla pun menuduh Midi sedang bercocok tanam dengan si Noah, yang menyebabkan Kira pun marah. Kira pun mengungkit masa lalu yang faktanya Kayla merebut si Noah dari Midi. Sementara Kelly kehilangan topengnya. Di sisi lain, Midi yang berada di luar, ia diikuti oleh orang misterius yang sepertinya psikopat tadi. Ia bertubuhkan dengan si Kayla. Kayla pun menanyakan si Noah dan menuduhnya yang enggak-enggak. Midi pun tidak lihat Noah dari tadi. Namun Kayla yang gak percaya, dia pun memberitahu semuanya bahwasanya selama Midi dan Noah berpacaran, Noah sama sekali tidak mencintainya. Bahkan mereka semua sudah tahu, termasuk sahabatnya, yaitu Kira. Namun mereka semua merahasiakannya. Beh anjing cuy, sakit sekali everybody. Di sisi lain, Abigail yang berada di hutan, dia diteror oleh psikopat. Lalu psikopat itu pun menghidupkan kameranya. Okay, take the mask off. You're seriously freaking me out. Stop it. No. Di tempat lain, Midi yang sedang galau, dia dihampiri oleh si Okem. Okem pun menenangkan Midi. Sementara itu, anak teater yang tidak tahu namanya dibantai habis-habisan oleh psikopat. Sementara yang lain malah asik-asikan mabuk di sana. Kelly pun menyuruh mereka untuk berkumpul karena akan diadakan rapat produksi. Namun Kira dan Lando tidak menghiraukannya. Dan mereka berdua pun bercocok tanam di tengah hutan. Akan tetapi
Tiba-tiba psikopat itu datang dan menggorok si Lando. Sontak dong membuat Kira kaget dan memberitahu semuanya. Namun saat memeriksanya, tidak ditemukan jejak pembunuhan apapun. Bahkan si Okem yang berada di hutan sana, ia tidak melihatnya. Namun di balik itu semua, ternyata Okem sudah tahu bahwa anak teater sudah tewas. Mereka pun melihatnya dan menuduh Okem sebagai pembunuhnya. Okem pun membela dirinya dong karena dia tidak tahu apa-apa. Karena merasa tidak beres, mereka pun berniat akan melaporkan ke polisi setempat. Akan tetapi karena Noah belum ketemu, Kayla, Midi, Jacop, dan Okem pun berniat untuk mencarinya. Namun Krog dan lainnya sial karena mobil yang dinaikinya sudah dirusak oleh psikopat. Akan tetapi saat Jacop mencari Noah, tiba-tiba psikopat itu meningkamnya, yang menyebabkan Jacop tewas. Mereka berdua pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Psikopat itu pun berniat akan membunuh mereka. Namun tiba-tiba si Okem pun berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian mereka pun berkumpul di villa. Midi pun mempunyai ide, yaitu mengambil telepon dan mobil si penjaga villa bersama Krog dan si Okem. Namun di sisi lain terlihat si Pik yang sedang asik bermain Xbox. Dan psikopat itu pun tahulah apa yang terjadi. Singkat cerita, mereka bertiga pun sudah sampai di rumah si Pik. Sementara itu, Kelly yang berada di kamar mandi, tiba-tiba psikopat itu sudah berada di sana. Dan Kelly pun tewas disekap oleh psikopat. Dan anehnya, setiap psikopat melakukan aksinya, pasti dia merekamnya. Entah apa tujuannya, yang pastinya kalian akan tahu jika menyimak video ini sampai habis. Kemudian psikopat pun berniat akan melenyapkan si aktor bohai. Namun tiba-tiba si Kira menikamnya. Pasti kalian tahu apa yang terjadi. Kalau kata Sekayang mah, psikopat mah kuat. Ya, psikopat itu tidak mati, melainkan ia berhasil melenyapkan kedua orang itu dengan sadis. Karena tidak baik melihat adegan sadis, untuk itu kita next saja. Mereka bertiga pun kaget karena melihat si Pik yang sudah tewas. Setelah melihat aksi psikopat yang sudah direkam, mereka pun percaya bahwa salah satu dari mereka adalah psikopat. Midi pun mengambil laptop psikopat yang berisi rekaman aksinya. Dia berniat akan menjadikannya sebagai bukti kepada polisi. Namun saat mereka berdua berusaha ke mobil, tiba-tiba si Okem tewas di baledog kampak. Krog yang panik, dia pun ingin masuk ke mobil. Namun sayangnya pintunya dikunci oleh si Midi. Krog pun seketika tewas oleh psikopat. Sementara itu Midi pun berhasil menghidupkan mobil itu. Dia pun berhenti sebentar untuk mencari orang yang masih hidup. Ternyata si Kayla masih hidup. Kayla pun berusaha untuk memanggilnya. Namun tiba-tiba dia pun tertangkap oleh psikopat. Dan saat membuka topengnya, faktanya si Lando masih hidup. Dan dialah psikopat itu. Padahal jelas-jelas di scene tadi Lando sudah tewas digorok psikopat. Untungnya Midi tepat waktu. Singkat waktu pagi pun tiba. Terlihat Kayla dan Midi akan ke polsek. Namun ternyata Midi melewatinya dan berniat akan menunjukkan sesuatu kepada Kayla tentang dosen wet yang di scene awal tadi. Lando pun mengikutinya. Saat di ruangan presentasi, Midi pun menunjukkan video aksi sadis psikopat atau si Lando kemarin, yang faktanya psikopat satu lagi adalah si Midi, dimana Midi dan Lando bekerjasama untuk melenyapkan mereka semua. Dengan itu mereka bisa terkenal atau viral karena aksi heroiknya sekaligus balas dendam atas perbuatan mereka karena menyembunyikan tentang Noah yang tidak mencintainya dan tidak mengizinkannya untuk berakting di film tadi yang direncanakan. Kayla pun tidak menyangkanya. Midi pun menunjukkan video amatir kematian dosen Wets yang ternyata Midi dan Lando lah yang melenyapkannya.
Setelah itu, Midi pun merekam Kayla yang akan Yet. You deserve it. Action. Setelah Kayla tewas, Midi pun menikam Lando. Anjir, menggunakan kampak. Dengan itu dia bisa menjelaskan ke polisi. Gila nih orang cowok, licik banget tai. Demi viral nih orang tega melakukan ini anjir. Everything's gonna be okay. Hold tight. Sounds like he killed a bunch of kids 30 minutes out of town. When that video gets out, she's gonna be famous. Jangan ditiru ya, awas lo ya kalau ditiru. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa dikutip dari film ini adalah jangan mengkhianati seorang psikopat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan saya doakan agar rezeki kalian lancar dan sehat selalu ya. Jangan lupa request film di kolom komentar.